Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Pasha Oktami, bagian dari kelompok 7 yang akan mempresentasikan tugas UTS kami dengan judul Pasar Modal. Pasar modal sendiri itu merupakan salah satu komponen penting di dalam suatu keuangan negara. Pasar modal juga berfungsi sebagai tempat pertemuan antara investor dan emiten yang akan melakukan transaksi jual beli seperti jual beli saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir ini, pasar modal Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan dengan meningkatnya jumlah investor dan emiten yang berpartisipasi di dalamnya. Baik, kita lanjut membahas sejarah singkat dan perkembangan pasar modal. Pasar modal sendiri itu telah ada sejak abad ke-17 di Amsterdam, Belanda. Nah, ketika perusahaan Hindia Timur Belanda atau yang biasa kita tahu VOC itu menerbitkan saham pada publik untuk membiayai ekspansi bisnisnya. Namun, pasar modal modern mulai berkembang pada abad ke-19 di Eropa dan di Amerika Serikat. Nah, pasar modal di Indonesia memiliki sejarah yang memang sudah panjang, dimulai dari tahun 1912 ketika pemerintahan kolonial Belanda mendirikan pasar modal di Batavia atau yang sekarang daerahnya itu di Jakarta. Namun pasar modal ini ditutup pada tahun 1942 ketika Jepang menduduki Belanda. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Hai guys, nama Rizky. Saya ingin melanjutkan presentasi yang sebelumnya sudah dibahas dengan teman saya. Jenis-jenis pasar modal. Di sini ada 3 jenis pasar modal. Yang pertama ada pasar premier, merupakan tempat di mana emiten menerbitkan salah satu obligasi untuk pertama kali. Yang kedua pasar sekunder, merupakan tempat di mana investor membeli dan menjual saham atau obligasi yang telah diterbitkan sebelumnya. Yang ketiga pasar derivatif, merupakan tempat di mana investor membeli dan menjual kontrak diskvanti seperti opsi dan futures. Fungsi pasar modal di sini ada 3. Yang pertama, meningkatkan akses ke dana. Pasar modal memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan akses ke dana yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis. Yang kedua, meningkatkan return. Pasar modal menawarkan return yang lebih tinggi daripada deposito. Yang ketiga, diversifikasi resiko. Pasar modal memungkinkan investor untuk diversifikasi resiko dengan berinvestasi dalam portofolio saham, obligasi, dan instrumen keuangan lainnya. Nah, instrumen pasar modal. Saham merupakan instrumen pasar modal yang paling umum. Saham merupakan bukti kepemilikan dalam suatu perusahaan. Obligasi merupakan instrumen pasar modal yang menawarkan return tetap kepada investor. Waran merupakan instrumen pasar modal yang memberikan hak kepada investor untuk membeli saham pada harga tertentu. Ada teori-teori pasar modal. Yang pertama, teori portofolio dikembangkan oleh Harry Markowitz pada tahun 1952 yang menyatakan bahwa investor khusus memiliki portofolio yang optimal berdasarkan pada ekspektasi return dan resiko. Yang kedua, teori efisiensi pasar. Teori efisiensi dikembangkan oleh Eugne sama pada tahun 1975 yang menyatakan bahwa pasar modal adalah efisien jika harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia. 3. Teori CAM, Capital Access Pricing modal, dikembangkan oleh William Sharpe pada tahun 1964 yang dinyatakan bahwa return yang diharapkan dari suatu aset adalah fungsi resiko sistematis dan premier risiko. 4. Ada teori arbitrage pricing teori dalam kurung APT, dikembangkan oleh Stephen Ross pada tahun 1976 yang menyatakan bahwa return yang diharapkan dari suatu aset adalah fungsi dari beberapa faktor risiko. Teori asimetri informasi dikembangkan oleh George Akerlof pada tahun
1970 yang menyatakan bahwa pasar modal dapat mengalami kegagalan karena adanya asimetri informasi antara investor dan emiten. Beberapa konsep lain yang terkait dengan pasar modal, yaitu ada 4 ya guys. Resiko sistematis, resiko yang terkait dengan perubahan harga saham yang disebabkan oleh faktor-faktor makro ekonomi. Yang kedua, resiko tidak sistematis yang terkait dengan perubahan harga saham yang disebabkan oleh faktor-faktor spesifik perusahaan. Yang ketiga, beta, ukuran resiko sistematis suatu saham. Yang keempat, alfa, ukuran return yang diharapkan dari suatu saham yang melebihi return yang diharapkan berdasarkan pada resiko sistematis. Kesimpulan dari materi ini telah dibahas tentang konsep pasar modal, jenis-jenis pasar modal, instrumen pada modal, dan resiko pasar modal. Selain itu membahas tentang beberapa konsep lain yang terkait dengan pasar modal seperti beta, alfa, camp, dan APT. Dan dapat disimpulkan bahwa pasar modal merupakan suatu sistem yang kompleks, memerlukan pemahaman yang baik tentang konsep, fungsi, dan resiko yang terkait. Oleh karena itu, penting bagi investor dan emiten untuk memahami pasar modal dengan baik agar dapat membuat keputusan investasi yang tepat dan mengoptimalkan return. Baik, itulah hasil dari pemaparan materi dari kami kelompok 7. Baik dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.